Nah, mari kita pakai juga cara ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintahannya Joko Widodo. Apa yang dia lakukan? Dia mengalirkan daya itu dengan cara apa? Bangun infrastruktur. Apa intinya membangun infrastruktur? Menyambungkan antara daerah yang dayanya banyak ke daerah yang dayanya kecil, ya kan? Bagaimana menyambungkan daerah yang punya uang dengan daerah yang punya sumber daya? Bagaimana menyambungkan antara Jawa yang padat dengan daerah-daerah lain yang masih belum padat? Dengan cara apa? Dengan infrastruktur. Infrastruktur itu intinya adalah mengkoneksikan antara satu tempat ke tempat lain supaya yang punya sumber daya lebih banyak itu bisa diangkut ke yang tidak punya sumber daya terlalu banyak. Uang itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, terkonsentrasi lagi di Jakarta. Kenapa demikian? Karena infrastruktur di daerah itu belum bagus sehingga uang ini tidak bisa tersalurkan dengan maksimal ke daerah, atau produksi barang-barang yang ada di Pulau Jawa itu tidak bisa disalurkan ke tempat lain di Indonesia bagian timur. Lalu ada cerita, lalu dengan seperti ini kita bisa menjadi paham mengapa kemudian ada ide tentang tol laut, mengapa ada ide tentang infrastruktur, mengapa selama 2 kekuasaannya Jokowi dia sibuk membangun jalan raya yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat lain. Lampung itu harus disambung sama Palembang, Palembang harus disambung sampai ke Aceh sana. Supaya apa? Supaya pergerakan barang-barang itu terjadi secara lancar. Dengan begitu maka dayanya menjadi semakin bisa membesar di tempat-tempat lain. Tapi intinya cerita itu adalah bagaimana kita punya pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Lalu siapa yang marah-marah dengan cara berpikir ini? Yang pertama adalah kelompok pejuang lingkungan pastinya. Karena apa? Pembangunan jalan tol itu menghabisi hutan. Karena apa? Pembangunan jalan tol itu pasti akan membawa dampak yang tidak bagus terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya, hutan-hutannya, gitu kan? Nah, kelompok ahli lingkungan akan mengatakan yang dilakukan Jokowi sama sekali tidak memberdayakan. Jadi yang disebut dengan pembangunan tol dan jalan raya itu hanya untuk melancarkan kepentingannya orang-orang yang punya daya, dalam pengertian orang-orang yang punya modal, kan begitu. Nah, jadi Anda meneliti tentang jalan tol, tentang infrastruktur, sesungguhnya Anda sedang meneliti tentang pemberdayaan, ya kan? Jadi cara berpikirnya Jokowi dan mungkin tim ahlinya adalah bagaimana memberdayakan dengan jalan tol. Itu tadi sama dengan cara berpikirnya aliran listrik, sama berpikirnya atau caranya sama dengan pipa air, keran air gitu ya. Itu kan ada tandon di rumah yang menjadi tempat penampungan. Nah, tempat penampungan air itu katakanlah itu APBN. Supaya dia bisa teraliri, dia harus dibuka dan disambungkan dengan pipa-pipa, dengan membuka keran-keran supaya aliran air itu bisa sampai di seluruh Indonesia. Caranya apa? DPR membuat regulasi. Regulasinya apa namanya? Undang-undang desa, bisa namanya nanti undang-undang masyarakat adat, bisa namanya lagi undang-undang tentang minoritas di Indonesia barangkali, soal aliran kepercayaan dan seterusnya. Gitu. Jadi ini adalah cerita besar tentang mengalirkan daya. Lalu kemudian persoalannya ada orang-orang yang mengkritik cara berpikir ini. Dia mengatakan enggak, isunya itu bukan mengalirkan daya kemana-mana, bukan di situ. Karena terbukti begitu uang itu disebar ke seluruh Indonesia, korupsinya gila-gilaan, ya kan? Korupsi sekarang ada seorang ahli yang mengatakan lebih gila nih daripada zamannya Soeharto. Zamannya Soeharto yang korupsi barangkali di lingkaran cendana. Nah, sekarang mulai dari bawah sampai ke atas rata, meskipun juga ada anti korupsi, pejuang anti korupsi. Nah, kalaupun kita juga bercerita tentang pejuang anti korupsi itu juga adalah pejuang pemberdayaan dalam pengertian yang berbeda. Karena apa? Karena dia berpikir kalau daya tadi itu tidak sampai kepada masyarakat karena memang ada komponen yang rusak. Komponen yang rusak itu adalah komponen yang makan daya terlalu banyak di tengah-tengahnya. Dan itu yang disebut dengan korupsi. Kenapa begitu? Karena pengaliran daya selama ini dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Gitu kan? Mereka bilang gitu. Lalu ya kita harus bikin namanya badan super body untuk bisa menangkapi orang-orang yang membuat masyarakat Indonesia ini tidak berdaya. Lalu muncullah kita punya KPK dan seterusnya. Jadi kalau begitu dengan cara berpikir ini kita kemudian bisa melihat bahwa reformasi 98 sesungguhnya adalah perjuangan pemberdayaan. Nah, yang belakangan orang mengatakan enggak begitu cara berpikirnya. Yang tidak dimiliki oleh masyarakat sebenarnya adalah kekuasaan. Jadi istilah pemberdayaan empowerment itu tidak tepat. Yang tepat adalah pemberkuasaan. Bagaimana masyarakat bisa menentukan sendiri
apa yang mereka mau gitu, bukan menerima saja apa yang dipaksakan dari atas. Kalau misalnya kemudian masyarakat bilang kami nggak mau bantuan, so what gitu. Justru disitulah masyarakat punya bargaining position. Aku mau negara bantu di sini, di sini, di sini, di sini. Karena kalau Anda membantu dengan cara begitu, yang pusing saya. Karena apa? Itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan konflik di antara warga sendiri. Gitu. Kalau cara membaginya seperti itu. Di masa ketika bantuan langsung tunai itu pertama kali digulirkan di zamannya SBY karena harga BBM naik pada waktu itu, kita kemudian kan punya cerita yang banyak sekali bagaimana aparat-aparat desa, pegawai-pegawai desa kemudian pusing menghadapi masyarakatnya, dan cerita itu terus berlangsung sampai sekarang ketika kemudian itu diganti dengan undang-undang desa dengan menyalurkan dana desa begitu. Nah, cerita tentang dana desa ini juga cerita yang pasti tidak akan ada habisnya di masa depan. Nah, apakah kemudian yang disebut dengan undang-undang desa dengan dana desa ini tidak akan berubah? Pasti nanti akan berubah dan muncul lagi model yang lainnya. Kalau kita pikirkan sebenarnya undang-undang desa ini dia sedang mengganti program PNPN Mandiri di masanya SBY, ya kan? Dengan cara yang kurang lebih sama lah, tidak jauh-jauh berbeda. Jadi yang namanya desa itu di desa itu babak belur gitu ya. Ada program ini, program itu, ada bantuan ini, ada bantuan itu, desa disuruh begini, disuruh begitu, dan seterusnya. Jadi desa itu menjadi tempat di mana pemberdayaan itu diarahkan. Lalu kita punya cerita yang beraneka rupa tentang bagaimana desa berupaya untuk menjadi pemberdayaan. Lalu, ini ada cerita yang cukup menarik di Jogja, ini di Desa Panggung Harjo ya, di Bantul. Mereka berpikir begini, lah iya, kok setiap kali pemerintah itu menyalurkan bantuan, itu kok selalu ada saja yang tidak dapat, ada saja yang dapatnya berkali-kali, ada yang dapatnya cuma satu kali, ada yang gimana gitu. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah kita itu selalu harus menerima program bantuan dari pemerintah? Apa tidak punya ruang bagi kita untuk menolak atau memilih bantuan yang kita mau? Lalu persoalannya ini ada di mana? Gitu. Nah, lalu kemudian desa ini bermusyawarah, sepertinya memang bantuan-bantuan itu kan didasarkan pada data, ya kan? Nah, data itu selama ini yang pegang siapa? Kan pemerintah. Terus masyarakat desa biasanya diminta untuk mengumpulkan data. Terus data itu yang megang siapa? Yang megang ya pemerintah. Lalu kalau begitu berarti masyarakat ini tidak punya kuasa atas data. Padahal kan yang mengerti kondisinya desa itu ya masyarakat sendiri. Tapi kenapa yang menentukan bukan mereka? Justru orang di luar mereka. Bisa jadi itu adalah dari statistik, dan statistik bisa lagi sensus-sensus pertanian, sensus-sensus kependudukan, dan seterusnya. Apa ya masyarakat ini nggak bisa sih ngumpulin data sendiri gitu? Terus kemudian mereka dengan data itu mereka bisa gunakan, kalau kamu mau kasih bantuan gini caranya gitu. Datanya yang ini gitu. Yang dipakai adalah data yang kami punya, bukan data yang Anda punya. Kalau kita bicara soal data yang biasanya digunakan sebagai basis untuk menyalurkan bantuan, untuk melakukan pemberdayaan dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti punya kesempatan untuk melakukan riset, ya, coba tanya saja kepada pemerintah itu. Misalnya, Pak, di sini jumlah petaninya berapa? Ini ya pertanyaan ini. Coba itu tanyakan ke Departemen Pertanian, coba itu tanyakan ke yang urus pertanian di Sekda atau di mana, itu jawabannya mesti beda-beda. Atau mereka bilang kami tidak punya datanya. Nah, kalau Anda tidak punya data, terus dengan cara apa Anda kemudian menyalurkan bantuan? Nah, ini yang menjadi refleksi dari desa itu. Lalu kemudian desa itu dengan kesadarannya sendiri, mereka kemudian mengumpulkan data yang menurut mereka data itu akurat dan bisa diupdate oleh mereka sendiri dengan menggunakan perangkat Android yang semua orang sekarang punya. Jadi kalau ada perkembangan apa, keluarganya pergi kemana, bekerja di mana, itu langsung diupdate di kelurahan tanpa harus menunggu sensus pertanian atau sensus penduduk. Nah, lalu dari situ mereka punya data yang betul-betul akurat. Berapa mereka lahan, berapa luas lahannya, ditanamin apa saja, hasilnya apa saja, dijual kemana, dan seterusnya. Mereka punya data. Data soal anak-anak juga akurat, data soal lansia juga akurat, data soal anak-anak yang sekolah dan putus sekolah juga akurat. Nah, jadi ketika pergi ke sana, pemerintah tidak menggunakan data yang di versi mereka akan tanya kepada desa. Datanya menggunakan data desa, sehingga akurasinya jauh lebih tinggi. Nah, ini sesuatu yang kecil, tapi punya dampak yang sangat besar terhadap pemberkuasaan tadi. Dengan punya kesadaran atas data ini, maka masyarakat punya kekuasaan atas data, atas informasi. Bila informasinya tidak selalu ditentukan oleh negara, masyarakat sendiri bisa kok melakukan itu. Kan selama ini tidak, mereka hanya diminta untuk menerima saja bantuan apapun yang datang kepada mereka. Begitu.